Hikmah solat, poin B-nya, di antara hikmah disyariatkan solat adalah untuk mensucikan jiwa dan menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat. Solat juga dapat menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dikerjakan teman-teman uduk yang benar, bacaan yang benar, gerakan yang benar, berusaha konsentrasi, solat itu akan menjadi tameng. Setelah solat jadi nggak mau berbuat dosa. Tertameng dengan sangat kuat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalulah dirikan salat itu. Mana dirikan, tegakkan dan kerjakan sementara kau dalam keadaan berdiri. Kecuali tidak mampu baru duduk. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang rutin salat dia masih bisa berbuat dosa, ini berarti masih tanda tanya tentang kualitas salatnya. Kapan dia kerjakan dengan baik, maka itu betul-betul akan menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan salah. Seperti biasa, setiap ibadah pasti akan ada keutamaannya. Dan sholat memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah di poin C-nya, tentang masalah keutamaan sholat. Dalam menjelaskan keutamaan sholat serta keagungannya, cukuplah dengan membaca sejumlah hadis Nabi SAW berikut ini, kata beliau. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi nomor 2616. Kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan agama adalah Islam. Semua perjuangan tertuju kepada penerapan Islam. Dan tiang utamanya Islam dianggap itu Muslim, salat. Dan puncak daripada penilaian orang itu muslim atau tidak adalah jihad di jalan Allah. Kapan dipanggil berperang membela agama Allah, dia siap. Itu puncaknya daripada agama Islam. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 82 dengan sanad sahih tentunya. Pembeda antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 25 dan Imam Muslim nomor 22. Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah mereka syahadat, mendirikan solat, ini saksi bahasan kita, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam, dan hisab perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi SAW, waktu ditanya mengenai amal apa yang paling utama, paling besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim nomor 85. Kata Nabi SAW, as-salatu liwaktiha. Salat pada waktunya. Juga sabda Rasulullah SAW, perumpamaan salat yang 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan berlimpah yang melintas di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, di mana ia mandi dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Maka apakah menurut kalian masih ada kotoran yang tersisa padanya? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kalau sehari orang mandi 5 kali, gak bakal ada kotoran lagi di badannya. Maka Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana air membersihkan kotoran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 668. Ya. 2 buah atau 3 buah hadis yang terakhir ini juga, kalau hadis yang tadi nomor 3 yang kita sebutkan tentang ya, perintah untuk mengerjakan 2 kalimat syahadat, habis itu sholat, habis itu zakat, habis itu puasa Ramadan, habis itu haji. Ini juga dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain, di mana Nabi SAW untuk mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai dai. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kau dakwahi mereka 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian kalau mereka terima itu, ajarkan mereka sholat 5 waktu sehari. Kalau mereka terima itu, maka ajarkan mereka zakat diambil dari orang kaya mereka, dikeluarkan kepada orang miskin mereka. Kalau mereka terima itu, baru perintahkan mereka untuk puasa Ramadan setahun sekali selama sebulan. Kalau mereka terima itu, baru wajibkan kepada mereka haji ke Baitullah setahun sekali bagi orang yang punya kemampuan. Sedangkan tentang hadis, ya, pembersihan dosa ini cukup banyak yang berhubungan dengan mirip hadis seperti ini.
Tapi yang jelas intinya sholat digambarkan dengan sungai, air tawar yang mengalir dengan deras. Lalu seseorang terjun dan mencuci badannya di situ. 1 hari 5 kali. Apakah akan tertinggal kotorannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Begitu juga perumpamaan 5 waktu sholat. Dan ini dibersihkan adalah dosa-dosa kecil. 5 waktu sholat sebenarnya itu kita seperti tanda kutip absen dengan Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Subuh dipanggil, duhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Semuanya agar kita kembali dan mengabsen diri kita kepada Allah SWT. Begitu kita wudu, jatuh dosanya. Begitu kita masuk masjid, juga diampuni dosanya. Begitu kita sholat, diampuni dosanya. Ya sholat sunnah atau sholat wajib. Begitu kita doa di antara azan dan iqamah juga diterima doanya. Jadi ini semua adalah hal-hal karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Juga sabda Rasulullah SAW diangkat oleh beliau di dalam hadis riwayat Muslim nomor 228, tidaklah seorang muslim yang waktu sholat wajib telah hadir lalu ia membaguskan wudunya, kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan sholatnya itu akan menjadi kafar atau penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku untuk sepanjang masa. Selama dia sholat, semua dosa kecilnya dibersihkan. Ya, tentu ini bukan menggampang-gampangkan dosa ya, karena kita tidak tahu apakah dosanya itu akan dibersihkan secara keseluruhan atau mungkin ada dosa yang hanya dibersihkan di waktu tertentu. Ya, kita tidak tahu kadarnya. Betul memang Allah SWT luas rahmatnya di sini, tapi jangan sampai dijadikan sebagai bahan permainan. Karena ada sebagian orang begitu, dia pikir dengan dia puasa hari Arafah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Dia pikir puasa Ashura, sehari puasa diampuni dosanya setahun yang lalu. Oh, setiap wudu jatuh dosanya. Ya, kemudian setiap sholat juga begitu, berguguran dosa-dosanya. Ada sebuah athar disebutkan kalau seorang hamba sedang sholat maka diletakkan dosa-dosanya seperti tumpukan gunung di punggungnya. Kalau dia rukuk maka berjatuhan semua ya dosa-dosa tersebut. Ada banyak pembersihan dosa, tetapi yang kita perlu garis bawahi, kita tidak pernah tahu apakah dosa kita semua sudah bersih dengan cara itu atau hanya dibersihkan sebagiannya, gitu kan? Maka jangan sampai kita salah dalam pemahaman seperti ini. Rahmat Allah luas, tapi kita harus membalas kebaikan Allah dengan kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, berbuat baiklah kamu sebab Allah, sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Allah berikan kita tubuh kita sehat, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita bisa menikmati manis, asam, kita bisa hidup, bisa berumah tangga, bisa punya kendaraan, bisa segala macam. Banyak hal yang kita lakukan dan cobaan dalam hidup cuma sedikit. Maka kita harus menunggangi nikmat-nikmat Allah ini dengan kebaikan. Kita kalau kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian dan bos kita sudah sangat baik, pekerjaan juga sudah diberikan yang bagus, gaji yang bagus, maka tugas kita membalas itu dengan kebaikan. Jangan bilang, bos saya kan orangnya baik, sudah nggak apa-apa deh, saya nggak usah datang kerja, lalaikan aja pekerjaan. Mana yang benar? Kita balas kebaikan dia dengan kebaikan atau kita balas dengan malah kelalaian? Hah? Benar. Kenapa antum masih malas kalau begitu? Berarti kebaikannya Allah luas. Maka rahmat Allah yang banyak ini dibalas dengan kebaikan. Otomatis nanti rahmatnya Allah kan lebih luas. Kalau kita sudah diberikan yang terbaik oleh perusahaan, lalu kita berbuat baik sama mereka, maka pemilik perusahaan makin senang. Maka makin ditambah bonus ini, bonus itu dan segala macam. Itu yang harus kita lakukan. Allah juga mengatakan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan harus dengan kebaikan? Ya. Sedangkan orang berbuat buruk saja kita harus balas dengan kebaikan. Apalagi kalau dasarnya Allah zat yang maha pemurah, sangat baik. Ya, Allah itu sangat penyayang dengan kita. Maka harusnya kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pembersihan-pembersihan dosa seperti ini teman-teman sekalian, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dosa kita tidak sengaja, lalu Allah maafkan. Tapi bukan berarti sudah bersih semuanya sehingga kita akhirnya lalai ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita boleh meyakini dan pasti benar Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi Allah juga dari satu sisi lain Syadidul Iqab, hukumannya sangat berat. Jadi jangan sampai dipermainkan. Kita kalau bermain-main sembarangan saja sama bos kita walaupun dia baik, mungkin dia akan marah, ya, dia akan hukum. Ya, Allah SWT Maha Pemurah, tapi Allah kalau sudah sekali menghukum, maka akan sulit sekali seseorang itu lepas dari hukuman tersebut. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya hukuman Tuhanmu sangat menyakitkan. Kalau sudah datang, peringatan Allah kita nggak mau engah, maka yang datang nanti malah sesuatu yang berat. Juga ada hadis teman-teman yang tidak disebutkan Syekh Abu Bakar rahimahullah,
Kalau sholat itu adalah amal yang akan dihisap pertama di hari kiamat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang tersebut. Dan kalau dia rusak maka rugilah dia. Artinya kalau dia berbuat baik dengan sholatnya, kata ulama, berarti sholat itu akan membantu dia menyempurnakan ibadah yang lain. Kapan tolok ukurnya sholat aja tidak khusyuk, berarti ibadah lain pasti lalai. Udah pasti seperti itu. Ya, sampai sebagian kaum salaf mengatakan, jangan kau percaya seseorang itu adalah orang yang dekat dengan Allah sampai kau lihat sholatnya. Para sahabat menjadikan sholat 5 waktu itu sebagai tolok ukur. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami di zaman Nabi SAW mengetahui kalau orang itu munafik apabila dia tidak hadir di 5 waktu sholat tepat waktu. Cukup itu jadi patokan. Dan para sahabat, kata para sahabat, kalau dikumandangkan azan di zaman Nabi SAW maka kami saling topang menopang untuk pergi ke masjid. Sampai seseorang yang sakit ditopang oleh temannya berdua kiri kanan untuk dibawa ke saf. Dan pada saat sholat dia sambil pegang pundak temannya. Saking tidak maunya kehilangan sholat berjamaah. Nah ini, jadi kalau orang punya udur tentunya. Tapi kalau tidak, maksudnya seseorang tidak melalaikan sholat tersebut. Ya, apalagi keutamanya sangat banyak.